Apakah teman-teman mengira ini minuman soda atau minuman berasa buah? Di sebuah kota di daerah Los Angeles, ada sekelompok individu yang berpikiran inovatif duduk di sekitar meja konferensi. Mereka adalah tim di balik Liquid Death, sebuah merek air mineral dengan kemasan kaleng yang didesain dengan konsep yang unik dan branding yang memukau dan berani. Mike Cesario adalah seorang mantan eksekutif periklanan dan penggemar musik punk rock, death metal, dan otak di balik produk Liquid Death. Dalam sebuah diskusi di dalam meja, Mike memulai mengeluarkan strategi pemasaran terbaru, cara baru, branding baru. Mike adalah tipe orang yang penuh dengan ide-ide gila dan keberanian untuk mewujudkannya. Kita butuh benar-benar yang beda, Mike berkata kepada timnya waktu itu. Air dalam botol sudah biasa, air dalam gelas sudah biasa, air minum dalam kaleng ini jenius. Selain ramah lingkungan, kaleng juga dapat didaur ulang. Kenapa kita tidak memanfaatkan estetika dari punk rock dan juga metal? Usul Mike kepada timnya. Kita buat branding yang menantang dan edgy, yang bisa menarik perhatian sebelum konsumen mencicipi airnya. Kita bisa gunakan desain tengkorak dan kalimat-kalimat provokatif. Ini hanya bukan tentang air, tetapi membunuh kebosanan dan merangkul hidup penuh petualangan. Setelah itu, timnya pun setuju dengan ide dari Mike, yaitu mendesain sebuah logo tengkorak dengan kalimat-kalimat provokatif yang berbunyi satu dengan tagline "Murder Your This" dan juga "Death to Plastic", agar supaya produknya itu menonjol di rak-rak supermarket yang ada di Los Angeles sana. Liquid Death lahir dari pegunungan Alpen, Swiss, yang mana berasal dari air pegunungan yang berusia dari ribuan tahun yang dikemas dengan kemasan kaleng yang dapat didaur ulang, dan juga dengan kampanyenya yaitu mengurangi sampah plastik di lautan ataupun di pantai. Air ini bukan sekadar air. Mike sambil menjelaskan kepada timnya dalam sesi briefing di dalam ruangan rapatnya. Dan itulah cara Mike dalam mengeluarkan ide-ide gilanya dengan cara yang berbeda, agak sedikit gila, sedikit berbeda, dan bertanggung jawab, serta lebih berani dalam penampilan secara brandingnya. Setelah berbulan-bulan persiapan, akhirnya produk Liquid Death diluncurkan di Amerika Serikat. Ternyata responnya bagus. Merek ini cepat tersebar di kalangan konsumen di Amerika Serikat. Karena bukan hanya air saja yang segar, tapi pesan-pesan yang ada di dalam kemasan kaleng tersebut dan juga desain kemasan yang sedikit mengundang provokatif, desainnya ekstrim, desainnya cadas, dan lain-lain. Liquid Death akhirnya menjadi minuman favorit di kalangan komunitas-komunitas yang ada di Amerika Serikat, terutama komunitas punk rock, metalhead, dan juga para selebriti yang ada di Amerika Serikat. Namun kesuksesan tidak didapat dengan hal mudah. Sebagian masyarakat ada yang skeptis dan meragukan keberhasilan akan produk yang diluncurkan oleh Mike dan timnya. Meskipun banyak pertanyaan, Mike dan timnya menjawab dengan tegas bahwa produknya akan laris di pasar modern, di pasar Amerika Serikat. Walaupun banyak yang mengkritisi desainnya sedikit ekstrim, cadas, dan pesan-pesan provokatif yang sangat menohok kepada kompetitor-kompetitor
minuman air mineral dalam botol plastik. Mike dan timnya tidak gentar dengan segala kritik ataupun cemoohan daripada lawan pesaingnya ataupun masyarakat yang masih meragukan akan produk dari Liquid. Tapi ide-ide mereka memang gila dan juga orang-orang yang penuh kreativitas yang tinggi. Produk ini berinovasi, melakukan kerjasama di bidang olahraga ekstrim, konser musik, dan kampanye-kampanye sosial tentang lingkungan. Tentu saja ide-ide ini adalah ide yang out of the box di kalangan para peminatnya. Di salah satu acara promosi mereka, yaitu perlombaan ataupun festival selancar di pantai Amerika sana, Mike mengkampanyekan akan pentingnya menjaga ekosistem dan juga kebersihan laut dari sampah-sampah plastik. Makanya Liquid tampil sebagai pelopor minuman kaleng yang bisa didaur ulang, terutama air mineral, air putih dalam kemasan kaleng yang ekstrim, cerdas, dan juga menarik. Adapun pesan-pesan provokatif yang disampaikan tentunya menjadi bahan perhatian untuk semua konsumen yang melihatnya. Dan Mike pun sebagai founder merasa bangga menjadi bagian daripada kampanye sosial lingkungan di kerumunan di pantai tersebut. Saat kita memulai Liquid, kita tidak hanya ingin berbicara tentang air putih, katanya kepada para relawan. Kita ingin menciptakan gerakan yang membunuh kebosanan untuk merangkul kehidupan yang penuh petualangan dan menjaga planet kita tetap bersih. Cerita Liquid terus berkembang. Dari waktu mereka menjalin kemitraan dengan berbagai organisasi lingkungan dan memperluas pemasaran produk Liquid ke luar negeri dan terus menginspirasi orang-orang untuk menjaga lingkungan dari botol-botol plastik ataupun sampah plastik yang sulit untuk didaur ulang. Mike dan timnya paham bahwa mereka sedang merubah mindset atau pemikiran orang-orang di mana air yang tadinya air mineral, air putih, mungkin sudah bosan dengan kemasan botol warnanya transparan dengan ada logonya, juga ada tutup botolnya. Liquid hadir dan telah membuktikan bahwa dengan visi yang kuat, kreativitas tanpa batas, dan komitmen yang teguh akan kampanye kebersihan lingkungan dan menciptakan sesuatu yang benar-benar luar biasa. Dari pegunungan Alpen sampai masuk kepada pasar-pasar modern ataupun pasar retail, Liquid membuktikan bahwa Liquid adalah bukan sekedar air mineral dalam kaleng, tapi Liquid adalah simbol dan semangat hidup yang penuh petualangan dan keberanian untuk membunuh kebosanan, menjaga planet kita tetap bersih. Menurut data statistik, penjualan Liquid dari awal peluncuran di tahun 2019 adalah 3 juta US dollar. 2020 10 juta US dollar. 2021 45 juta US dollar. 2022 110 juta US dollar. 2023 angkanya semakin naik, semakin besar, mencapai 263 juta US dollar. Bisa teman-teman lihat followers Instagram saja di antara merek-merek minuman lain itu paling besar adalah Liquid. Kurang lebih sekitar 4 juta followers yang aktif dalam akun Instagramnya. Selain sukses sebagai minuman air mineral di dalam kaleng, tentunya banyak diversifikasi bisnis dari Mike dan timnya. Lalu kemudian Liquid merambah kepada minuman-minuman bersoda ataupun berasa. Ada yang lemon, ada yang cranberry. Secara strategi, Liquid menggunakan pemasaran yang unik dan jarang orang pakai. Beberapa poin strategi yang penting antara lain, 1. Branding yang berani. Liquid menggunakan desain berat metal, botol aluminium yang dapat didaur ulang, dan dengan tagline
mother your dear untuk menarik perhatian dari konsumennya. Yang kedua, pemasaran digital. Mereka fokus pada media sosial dan juga berkolaborasi dengan para influencer, artis, atlet, para penggiat lingkungan, komunitas-komunitas seperti skateboard ataupun snowboard. Strategi yang ketiga adalah tetap komitmen dengan kampanye awal, yaitu membunuh plastik ataupun menjaga kebersihan ekosistem lingkungan, yang mana kemasan liquid death tetap menggunakan kaleng aluminium yang dapat didaur ulang dengan desain yang eye-catching, menarik, cadas, keren, merasa para penggunanya merasa keren walaupun hanya minum air mineral biasa. 4. Strategi kampanye yang menghibur. Dalam iklannya selalu mempergunakan rasa humor ataupun visual-visual yang mengejutkan untuk menarik ataupun membuat hook dalam periklanan produk liquid death. Itulah teman. Sedikit kisah dari satu produk air mineral yang awalnya hanya air mineral merambah kepada minuman berkarbonasi, minuman berasa, buah, dan lain-lain. Yang mana dengan strategi yang keren, satu, branding yang kuat, dua, logo tengkorak yang cadas, dengan dibantu dengan tulisan ataupun huruf-huruf yang keren. 4. Fokus di media sosial. 5. Tetap berinovasi, dan intinya tetap menjaga kepercayaan konsumen dengan kampanye utamanya adalah menjaga lingkungan dari sampah plastik. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Terima kasih.